apa kabarnya hari ini? Masih baik-baik aja kan? Di video kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Battle Truck Devon. Oke, nggak usah lama-lama lagi, kita langsung aja ke ceritanya. Pada saat ini, Xiaoyan meraih ke dalam kuali dan meraih api itu. Dengan gembira ia berkata, "Saya hampir membiarkannya lolos dari jaring." Semua orang mendekat untuk menatap api kecil yang melemah di tangan Xiaoyan. Dengan penasaran, mereka bertanya, "Api macam apa ini?" Xiaoyan menjelaskan, "Kalau tidak salah, ini seharusnya api hitam, sejenis api binatang. Bisa dibilang termasuk dalam 10 besar." "Tidak mungkin." Semua orang tercengang, terutama Xiaozan, yang menunjuk api tak berarti itu dengan tak percaya. Bagaimana mungkin api selemah itu termasuk dalam 10 besar api binatang? Xiaoyan tersenyum dan berkata, "Api itu rusak sejak awal dan saya menduga sesuatu yang luar biasa terjadi di sini saat itu. Kaisar Do bintang 9 yang ingin sekali memurnikan ramuan, menghabiskan esensinya secara berlebihan, lalu buru-buru melupakannya di ruang alkimia. Terisolasi di sini tanpa nutrisi doki, lukanya semakin parah selama bertahun-tahun. Jika ia tidak bertemu kita, ia akan musnah sepenuhnya dalam hitungan tahun." Semua orang tiba-tiba tersadar lalu bertanya, "Apinya hampir padam. Bisakah doki masih digunakan untuk memulihkannya?" "Ya bisa, tapi saya tidak tahu berapa tahun lagi waktu yang dibutuhkan. Tetapi jika itu dipelihara dengan energi api surgawi." Pada titik ini, pikiran Xiaoyan tergerak dan ia dengan lembut menuangkan energi api surgawi ke dalamnya. Kemudian api kecil itu tiba-tiba menggelegar dan mengembang pesat, seolah-olah telah direvitalisasi. Dengan senyum di wajahnya, Xiaoyan berkata, "Meskipun api hitam tidak dapat dibandingkan dengan api surgawi, itu tetap cukup mengesankan. Itu adalah api binatang pamungkas yang diimpikan oleh para alkemis iblis dan monster. Dan selalu ingin membantu Lang Tian mendapatkan api binatang tingkat tinggi. Tetapi saya tidak menyangka akan menemukannya di sini." Mendengar itu, untuk Lang Tian, Nan Erming tak kuasa menahan diri untuk berseru, "Si Lang Tian itu, apa selanjutnya? Dia tak akan terlihat lagi." Semua orang tertawa terbahak-bahak. Semangat mereka langsung mempuncak. Mereka meninggalkan ruang alkimia, mata mereka berbinar-binar saat mencari kemana-mana. Mereka tak percaya kediaman Do di bintang 9 yang bermartabat hanya berisi benda berharga seperti api binatang kelas atas. Namun tak seorang pun menyadari bahwa Qiu terus menundukkan kepalanya sejak meninggalkan ruang alkimia. Tampak sibuk. Setelah berjalan beberapa ratus kaki di sepanjang jalan batu, Feng Feng dengan gembira berseru, "Tuan Muda Xiao, lihat!" Semua orang melihat ke depan. Di dinding kanan depan terdapat sepotong logam putih keperakan, bertuliskan 2 karakter besar, "Kebun Obat." Kebun obat? Di tengah dinding abu-abu dan bata biru istana ternyata ada tempat untuk menanam tanaman obat. "Ayo, masuk dan lihat." Tidak ada pil obat yang tersisa, jadi mungkin juga tidak akan ada banyak bahan obat. Xiaoyan tidak terlalu bersemangat kali ini. Ia melangkah maju, tetapi meregang kening bingung. Potongan logam putih perak ini menyatu sempurna dengan dinding, tanpa celah sedikit pun. Bagaimana ia bisa masuk? Ia mendorong dengan kuat, tetapi logam putih perak itu tidak bergerak. Ia mulai menggosokkan telapak tangannya ke logam putih perak itu, mencoba menemukan mekanisme tersembunyi. Tapi logam putih perak itu tidak terasa dingin dan keras saat disentuh, melainkan hangat, seperti sepotong batu giok yang hangat. Pada saat ini, logam putih perak itu tiba-tiba memancarkan cahaya terang yang menyelimuti semua orang. Semua orang merasakan layar hitam di depan mata mereka, seolah-olah mereka sedang dituntun ke sebuah lorong. Ketika mata mereka kembali cerah, mereka telah mendarat di sebuah kebun obat yang luas. Dengan sepotong logam putih perak tegak di belakang mereka.
Sambil menatap hamparan tanaman obat yang luas, semua orang tercengang. Wow, banyak sekali. Namun Xiaoyan tetap tak tergerak. Ia berjongkok mencabut beberapa tanaman obat, memeriksanya dengan seksama, lalu mengamati seluruh kebun obat dan berkata dengan sedih. Meskipun ada banyak tanaman obat di sini, hanya sedikit yang berkualitas tinggi. Mungkinkah seorang doi bintang 9 mendedikasikan seluruh ruang hanya untuk membudidayakan tanaman obat? Sebagian besar adalah tanaman obat kelas 5 ini. Ini semakin menegaskan kecurigaan kita di ruang alkimia. Sesuatu yang signifikan pasti telah terjadi di sini saat itu. Semua tanaman obat langka dan berkualitas tinggi itu dipanen untuk memurnikan elixir. Semakin berharga suatu tanaman obat, semakin kecil kemungkinannya untuk berenergasi setelah dipanen. Bahkan jika akarnya dibiarkan dan dibudidayakan dengan cermat, hal yang sama tidak dapat dikatakan. Kalau tidak, bagaimana mungkin ia dianggap berharga? Sayang sekali. Mendengar kata-kata Xiaoyan, semua orang merasa sedikit menyesal dan hanya bisa menghibur dengan berkata, tetap saja mendapatkan begitu banyak bahan obat kelas 5 adalah sebuah hadiah. Xiaoyan mengangguk menyesal dan setelah hening sejenak ia berbisik. Gali semua. Berhati-hatilah saat menggali. Setelah semua orang menghabiskan cukup banyak waktu menggali semua tanaman obat di kebun obat dan menyimpannya, Xiaoyan berjalan ke bongkahan logam putih keperakan yang berdiri tegak di pintu masuk dan mulai menggosoknya dengan tangannya, sama seperti yang ia lakukan saat masuk. Logam putih keperakan itu memancarkan cahaya terang yang menyelimuti semua orang, dan mereka kembali ke jalan batu abu-abu istana. Mereka terus bergerak maju, mengamati ruangan-ruangan di kedua sisi jalan batu abu-abu itu satu persatu. Sayangnya semuanya kosong, dan semua orang tidak mendapatkan apa-apa lagi. Akhirnya mereka sampai di ujung jalan batu abu-abu itu, dan 3 koridor muncul di depan mereka. Bagian depannya abu-abu dan kabur, bahkan kekuatan jiwa tidak dapat menjelajahinya. Jadi King Mu'er bertanya kepada Xiaoyan dengan bingung. Bagaimana kita harus pergi? Anda seharusnya bertanya pada Qiu Qiu. Xiaoyan menatap Qiu Qiu di tangan King Mu'er, tapi dia tampak linglung dan menggumamkan beberapa patah kata tanpa sadar. King Mu'er menerjemahkan. Qiu Qiu bilang jalan tengah mengarah ke aula utama dan di kedua sisinya terdapat beberapa ruangan yang berantakan. Kalau kalian tertarik silahkan berkeliling. Apa maksudnya dengan kamar berantakan? Tanya Xiaoyan. Kemudian Qiu Qiu bergumam tanpa sadar. King Mu'er tiba-tiba tertawa. Qiu Qiu bilang kamar berantakan itu seperti ruang alkimia dan kebun obat yang kita temui sebelumnya. Apa? Mata semua orang terbelalak. Ruang kimia dan kebun obat itu kamar berantakan di mata Qiu Qiu. Xiaoyan melirik Qiu Qiu sambil berpikir dan tersenyum. Kita sangat berharga bisa melihat lebih banyak kamar berantakan seperti ini. Semua orang tertawa dan dengan bersemangat menuju koridor kiri. Sepanjang jalan dipenuhi kamar kosong. Saat mereka hampir sampai di ujung koridor tanpa hasil, semua orang mulai menyesal telah melewati jalan ini. Long Yi yang berjalan di depan tiba-tiba berteriak, pavilion senjata. Jadi semua orang bergegas maju dan melihat sebuah pintu perunggu kuno, sederhana dengan pola awan yang mengalir tercetak di atasnya, yang dapat dikenali sebagai 3 kata pavilion senjata. Setelah mendorong pintu perunggu kuno yang berat itu hingga terbuka, mutiara-mutiara bercahaya yang bertatakan di dinding dan langit-langit tiba-tiba memancarkan sedikit cahaya, menerangi ruangan redup seluas taman bermain. Deretan rak senjata muncul di depan mata semua orang. Berbagai senjata berkilauan dengan cahaya dingin di bawah pantulan mutiara-mutiara bercahaya, menampakkan kesan khidmat. Mari kita lihat apakah ada yang cocok untuk kita. Semua orang sangat bersemangat dan langsung bergegas masuk untuk mencoba berbagai senjata. Xiaoyan memiliki penguasa abadi api surgawi dan tidak tertarik pada senjata. Ia berdiri di pintu dengan tangan terlipat, memperhatikan orang-orang yang sedang memilih senjata kiri dan kanan, berharap seseorang akan memilih yang mereka sukai.
Lagi pula itu adalah pavilion senjata Dodi 9 bintang kuno. Jadi seharusnya ada beberapa senjata yang lebih baik daripada milik orang lain. Namun setelah semua orang memilih, kegembiraan awal mereka perlahan berubah menjadi kekecewaan. Meskipun senjata-senjata ini tidak buruk, mereka tidak lebih baik dari senjata yang sudah mereka miliki. Dan semua orang tidak bisa menahan rasa bosan. Xiaozhen berjalan menghampiri Xiaoyan dengan ekspresi sedih di wajahnya. Aduh, semua kegembiraan saya sia-sia. Itu kebanyakan senjata standar. Sepertinya Dodi Bintang 9 telah mempersiapkannya untuk anak buahnya. King Mu'er, Long Yi, Nan Erming, dan Zijing juga keluar dengan menggelengkan kepala ke arah Xiaoyan. Wajah mereka penuh kekecewaan. Dan hanya Feng Feng yang masih melihat sekeliling dengan enggan. Kemudian Xiaoyan berkata dengan marah. Kalian, jika itu tidak berguna bagi kalian, tidak bisakah anak buah kalian menggunakannya? Ya, tim utama bisa menggunakannya. Setelah Xiaoyan mengingatkan, mata semua orang tiba-tiba berbinar. Anggota tim tempur utama Xiao Mensen semuanya adalah Dodi tingkat rendah yang telah direkrut dengan pil hati ungu dan tidak memiliki pasukan menengah atau besar untuk diandalkan. Tentu saja senjata yang mereka gunakan tidak terlalu bagus. Meskipun senjata-senjata ini tidak sebaik yang lain, mereka jelas merupakan senjata yang sangat bagus di benua Dodi. Bahkan pasukan kelas 1 pun tidak akan memiliki terlalu banyak. Jika mereka semua diambil kembali, hampir setiap dari 1.500 anggota tim tempur utama akan memilikinya. Dan efektivitas tempur mereka pasti akan meningkat ke tingkat yang baru. Memikirkan hal ini, Xiaozhen dan Nan Erming tak kuasa menahan tawa. Tepat ketika Xiaozhen dan Nan Erming, Zijing, Long Yi, dan King Mu'er memasukkan semua senjata di rak senjata ke dalam cincin penyimpanan mereka. Tanpa berpikir dua kali, Feng Bo berteriak. Lihat! Mendengar itu, semua orang menoleh dan melihat Feng Feng mengangkat sebuah senjata gelap. Itu adalah sebuah pedang, tetapi sudah patah. Dan gagangnya terhubung langsung ke bilahnya, tanpa pelindung. Senjata itu lebih mirip penggaris, tetapi juga memiliki bilah. Hal yang paling tidak menyenangkan dari senjata itu adalah karatnya. Bagaimanapun mereka melihatnya, Feng Feng tidak punya alasan untuk mengangkatnya dan memanggil semua orang untuk melihatnya. Xiaozhen tak kuasa menahan diri untuk mencibir. Feng Feng, apakah benda seperti ini pantas untuk Anda perhatikan? Apa Anda tergila-gila pada harta karun? Nan Erming menimpali. Ini jelas rosokan. Karatnya jelas terlihat. Feng Feng tersipu dan berbisik. Saya tak sengaja menendangnya tadi dan merasakan getaran yang sangat samar. Jadi saya mengambilnya untuk memeriksanya. Oh, semua orang tertarik. Apa Anda menemukan sesuatu? Tidak. Feng Feng merendahkan suaranya. Semua orang tertawa terbahak-bahak. Feng Feng yang tiba-tiba merasa malu hendak membuang pedang patah itu. Xiaoyan tiba-tiba mendekat dan berkata, Feng Feng, coba suntikkan doki Anda ke dalamnya dan melihatlah. Hah? Feng Feng dan yang lainnya menatap Xiaoyan. Mata mereka dipenuhi keterkejutan. Mungkinkah Xiaoyan telah melihat sesuatu yang luar biasa tentang pedang itu? Xiaoyan tersenyum dan menggelengkan kepala, berkata kepada Feng Feng. Saya bukan pandai besi ahli, bagaimana mungkin saya melihat sesuatu? Saya hanya berpikir karena Anda baru saja merasakan sesuatu patut dicoba. Jika itu benar-benar besi tua, buang saja. Baiklah, saya akan mendengarkan Tuan Muda Xiao. Ayo kita coba. Feng Feng menarik nafas dalam-dalam dan menuangkan dokinya ke dalam pedang. Suara pedang yang tajam bergema dan kabut biru mengalir dari pedang gelap itu. Kemudian karat yang bertitik bintik menghilang, memperlihatkan bilah pedang kecil yang agak transparan. Mata semua orang tertuju padanya, bahkan Feng Feng sangat gembira. Dan ia menyalurkan dokinya ke dalamnya dengan sekuat tenaga. Seiring doki terus terbentuk, warna biru langit semakin berkilauan di sekujur pedang. Setelah karatnya menghilang, meninggalkan seluruh bilah pedang berkilauan di bawah warna biru langit. Dengan gembira, Feng Feng mengayunkan pedangnya ke depan dengan santai. Seketika,
Seberkas cahaya biru pucat terpancar dari bilah pedang yang patah, menyapu sebuah kapak yang berat. Membelah kapak setebal beberapa inci itu menjadi dua semudah tahu. Saya tanya sangat jernih, memperlihatkan sebuah cermin. Ini bukan sampah biasa, ini senjata dewa. Sialan, saya salah, ini sungguh memalukan. Semua orang menatap kapak itu dan tercengang. Bagaimanapun Xiaozhan dan Nan Erming pernah memeriksa kapak itu bersama-sama sebelumnya. Kapak itu ditempa dari besi dingin berusia ribuan tahun. Sehingga bila kapak kelas atas di antara senjata-senjata ini sangat kuat. Namun kapak itu hancur total oleh energi pedang yang patah itu. Jadi bisa dibayangkan betapa tajamnya pedang patah itu sebenarnya. Zhou Yan tak menyangka sarannya yang asal-asalan akan mengungkap identitas asli pedang patah itu. Setelah menenangkan diri, ia berkata, Feng Feng, konsentrasikan doki Anda dan mari kita lihat pedang ini. Ya, doki Feng Feng menghilang. Kabut biru yang mengalir dari badan pedang perlahan menghilang, memperlihatkan pedang patah itu. Kemudian rona cian samar sebening kristal mengembun, dan keindahannya sungguh menakjubkan. Jika bukan karena bagian yang patah, pedang itu pasti sudah sempurna. Segera Feng Feng dengan lembut membelai pedang patah itu dengan jari-jarinya, mengaguminya dengan penuh minat. Kemudian dengan jentikan jari pedang patah itu mengeluarkan suara renyah dan bergetar, memancarkan aura usia. Detik berikutnya sebuah pemandangan mengejutkan terbentang, bersama kabut biru yang membumbung dari pedang patah itu. Dan di dalamnya terdapat garis-garis karakter kecil berwarna keperakan, terpelintir namun terbaca. Dan Feng Feng segera membaca dengan lembut. Pedang ini ditempa oleh saya, mengumpulkan esensi batu es ilusi angin, memeliharanya dengan darah dan keringat saya selama 10.000 tahun, dan mencurahkan seluruh energi saya untuk menempanya. Sayangnya, kesempurnaan itu sulit dipahami. Dan kesempurnaan mudah mengundang hukuman dewa. Pada hari pedang ini mencapai potensi penuhnya, pedang itu dihantam oleh bilah raksasa yang terkondensasi dari guntur surgawi, yang mengakibatkannya hancur berkeping-keping. Ini adalah salah satu penyesalan seumur hidup saya. Namun pedang ini tetap memiliki ketajaman yang tak tertandingi. Jika seorang dodi atribut angin memilikinya, pedang itu akan menjadi semakin tak terhentikan. Saya harap generasi mendatang yang memiliki pedang ini tidak akan membiarkannya tetap tak dikenal. Sehingga saya Santo penempal Feng Lingxi akan sangat senang. Setelah Feng Feng selesai membacanya, kabut biru berangsur-angsur menghilang dan garis-garis karakter kecil pun lenyap. Namun Feng Feng mendesah. Jadi, pedang ini ditempa oleh seorang santo penempa. Pantas saja pedang ini begitu luar biasa. Xiaozhan meratap. Feng Lingxi ini benar-benar tidak serius. Sebagai seorang santo tempa, kemampuan menempanya pasti tak terbayangkan. Kenapa dia tidak bisa membuat pedang ini kurang sempurna? Dengan sengaja meninggalkan cacat kecil yang tak berarti, seperti retakan kecil di gagangnya. Bukankah itu berarti ini bukan hukuman dewa? Semua orang tercengang oleh ide aneh Xiaozhan, tetapi setelah dicermati lebih dekat, ide itu masuk akal. Xiaozhan tersenyum kecut dan berkata, ketika Anda mencapai alam kesucian, pikiran Anda akan berada di luar pemahaman kita hari ini. Saya membayangkan jika suatu hari nanti saya menjadi alkemis tingkat 9, mencapai puncak alkimia, dan memurnikan ramuan tingkat 9 yang mampu melawan langit. Mungkin ramuan satu tanda tidak akan terkena hukuman dewa. Ramuan 2 tanda akan terkena hukuman dewa. Tetapi dengan peluang bertahan hidup yang tinggi dan ramuan 3 tanda dengan peluang pertahanan hidup yang kecil. Saya mungkin masih akan berusaha sebaik mungkin untuk memurnikan ramuan 3 tanda. Ini sungguh tak terlukiskan.
Melihat Soizan dan yang lainnya tampak mengerti, Xuan mengalihkan pembicaraan dan berkata kepada Feng Feng Bo, "Feng Feng, kepemilikan Anda atas pedang suci ini adalah sebuah takdir. Seperti yang dikatakan senior Feng Lingxi, jika Anda bisa membuat pedang ini bersinar, itu akan menjadi penghiburan terbesarnya." Mendengar ini, secercah simpati terpancar di mata Xuan. "Namun, Anda selalu menggunakan tongkat dan tidak pernah berlatih menggunakan pedang." Mendengar ini, semua orang menoleh ke arah Feng Feng. Memang, setelah menggunakan tongkat ini selama puluhan ribu tahun, dia menjadi mahir dan terbiasa dengan gaya bertarungnya. Melepaskannya untuk bermain pedang sama saja seperti memulai dari awal. Dan itu bukan sesuatu yang bisa kugantikan begitu saja. Namun, pedang patah ini adalah pedang suci yang langka dan sangat cocok dengan atribut anginnya. Setelah dikuasai, efektivitas tempurnya pasti akan meningkat. Jadi keputusan ini sungguh sulit. Pada saat ini, Feng Feng terdiam sejenak, lalu mengangkat kepalanya dan menghembuskan napas pelan. Tongkat dianggap senjata khusus secara umum karena orang-orang tidak begitu familiar dengannya. Menggunakannya menawarkan keuntungan tertentu dalam pertempuran. Itulah mengapa saya memilihnya sejak awal. Namun seiring naik level, kekurangan tongkat mulai terlihat. Pertama, teknik bertarung untuk senjata jenis tongkat sangat sedikit, dan bahkan lebih sedikit lagi yang berlevel tinggi. Kedua, tongkat hanya cocok untuk serangan jarak jauh. Begitu musuh mendekat seperti Ziying, saya kesulitan menghadapinya, bahkan menghadapi bahaya yang mengancam jiwa. Oleh karena itu, pedang patah ini merupakan kesempatan bagi saya. Tapi mengganti senjata di level 6 bintang bukanlah hal yang mudah. Melihat Feng Feng tertegun, Xiaoyan bertanya lagi. "Jadi, Anda sudah memutuskan?" "Sudah saya putuskan." Feng Feng mengangguk, matanya menunjukkan tekad. "Kesempatan itu ada, dan kita harus mencoba sebelum merasa puas." Lalu ia berkata dengan rendah hati, "Saya rasa saya tidak cocok untuk bermain pedang. Kalau saya tidak bisa mencapai alam itu saat itu, bagaimana saya bisa menghadapi Anda?" Sujan memutar matanya. "Masih ada rumput kuning kekacauan mendalam, tanah angin ekstrim, batu roh asal angin, dan sekarang pedang patah atribut angin yang tak tertandingi ini. Saya penasaran, apakah ini sesuatu yang telah diatur khusus oleh Tuhan untuk Anda? Kalau Anda masih belum berhasil, saya tidak akan percaya, bahkan jika Anda membunuh saya." "Saya juga tidak percaya." Nan Ermi menggelengkan kepalanya setuju. "Ada banyak keterampilan bertarung pedang. Setelah saya kembali, saya akan membantu Anda mendapatkan keterampilan bertarung tingkat tinggi yang sebanding dengan pedang patah ini. Saat itu, Anda akan menjadi ahli pedang." Ngomong-ngomong soal keterampilan bertarung, Shen berpikir sejenak dan berkata, "Bagaimana kalau begini? Setelah kita keluar, ayo kita suruh Zeni mengadakan lelang keterampilan bertarung." "Mungkin tidak." Mata Ziying sebening kaca, menoleh dan menatap Feng Feng, setengah bercanda dan setengah penuh harap, sambil berkata, "Tempat ini sepertinya menjadi tempat kesempatan bagi Feng Feng. Mungkin Dodi Bintang 9 kuno itu meninggalkan keterampilan bertarung pedang tingkat tinggi di sini. Tidakkah Anda setuju?" "Hei, jangan bahas itu, bukannya mustahil. Sebelumnya ini ruang alkimia, ruang bahan obat, dan sekarang ruang senjata. Setidaknya seharusnya masih ada keterampilan bertarung, kan?" Wajah King Mu'er memerah karena gembira. Ia menunjuk ke lorong di sebelah kanan aula utama dan berkata, "Kita bahkan belum lihat ke sana. Ayo pergi." Mata Xiaoyan membara saat ia memimpin semua orang dengan kecepatan yang nyaris melesat. Mereka mengambil percabangan jalan yang tepat dan baru di ujungnya mereka melihat sebuah pintu tertutup. Cahaya terang memancar darinya, memperlihatkan tulisan aula keterampilan bertarung. Jadi semua orang bersorak,
dan dengan gembira mendorong pintu berat itu. Melangkah maju. Ruang itu kecil, namun sepertinya tidak cocok untuk aula keterampilan bertarung. Karena ruang keterampilan bertarung akan lebih tepat. Rak-rak buku berjajar di dinding, terbuat dari bahan yang tidak diketahui. Rak-rak itu berkilauan memancarkan cahaya lembut yang menerangi seluruh ruangan. Namun saat mereka meneliti setiap benda, kegembiraan mereka pelan memudar. Rak buku itu penuh dengan buku-buku tentang teknik bertarung, tetapi tidak ada yang di atas level kelas dunia, yang membuat semua orang kecewa. Dan hanya sebuah kotak giok yang tersisa di rak buku di depan ruangan. Xiaozhen mengangkat kotak giok itu dari rak dengan kedua tangan, menjilat bibirnya, dan bergumam. Ini harapan terakhir saya. Lalu dengan gugup ia membuka tutupnya. Kemudian dua baris karakter penting akhirnya membuat semua orang tersenyum. Palu kuat. Teknik bertarung tingkat pemula kelas dunia. Dan lebih dari satu ini, masih banyak lagi di bawah ini. Dengan gembira ia mengeluarkan semua buku keterampilan bertarung dan menyebarkannya di tanah. Masing-masing berkobar karena kegembiraan. Ada 10 buku. 6 di tingkat dasar, 3 di tingkat menengah, dan 1 di tingkat lanjut. Namun alis semua orang terukir keraguan. Tidak yakin apakah harus bersuka cita atau tersenyum kecut. Karena tidak satu pun dari 10 buku keterampilan bertarung kelas dunia itu cocok untuk semua orang. Apakah kultivasi kita terlalu tidak konvensional? Atau apakah hobi Feng Lizhi, sang penempa suci, terlalu aneh? Xiaozhen merutkan bibirnya dengan geram. Itu palu atau cakar, tombak atau kapak, bahkan kait dan garpu. Jangan mengeluh, banyak orang menggunakan senjata ini, hanya saja tidak ada di antara kita yang melakukannya. Setelah tenang, Xuan berkata, 10 keterampilan bertarung kelas dunia adalah hasil panen yang luar biasa. Memberikannya kepada tim utama kita akan menjadi dorongan yang signifikan. Benar sekali. Anda hanya memikirkan diri Anda sendiri, bukan saudara-saudara di tim utama. Nan Erming melirik Xiaozhen sekilas. Tanpa menunggu Xiaozhen membalas, ia segera memerintahkan Ziying dan Feng Feng untuk mengumpulkan semua keterampilan bertarung dari rak buku. Sambil melakukannya, ia mengedipkan mata pada Ziying dan Feng Feng, kemudian berkata, saudara-saudara, kalian senang sekarang. Kalian tidak akan lagi meneriaki saya seharian tentang keterampilan bertarung saya yang rendah. Ziying dan Feng Feng diam-diam terkekeh melihat Xiaozhen dipermalukan. Xiaozhen terlalu tercekat untuk mengucapkan sepatah kata pun sebagai tanggapan. Dengan geram ia bergumam. Mengapa saya merasa tidak ada resiko mengambil barang-barang dari istana ini? Yang membuat saya merasa tidak nyaman. Dasar brengsek. King Mu'er langsung menegurnya. Nan Erming tertawa, tak pernah melewatkan kesempatan untuk menggoda Xiaozhen. Xiaozhen, kalau Anda tak bisa melawan balik, jangan bicara omong kosong seperti itu. Apa Anda senang dimarahi? Xiaozhen pun menghampiri King Mu'er. Ia mengelus kepala kiu-kiu dan berkata, kekhawatiran Xiaozhen memang tidak sia-sia. Bukankah Kiu-Kiu sudah bilang sebelum kita masuk bahwa kita akan menghadapi ujian di aula utama? Saya rasa kalau kita tidak lulus, bukan hanya kita tak bisa membawa hasil jerih payah kita bahkan mungkin mati di sini. Setelah mendengar kata-kata Xiaoyan, wajah semua orang tiba-tiba membeku. Kegembiraan atas hasil jerih payah mereka lenyap dan hati mereka terasa berat. Sambil berjalan menyusuri jalan setapak batu abu-abu menuju aula utama, hanya ada keheningan yang mencekam. Hanya terdengar beberapa langkah kaki. Dan suasana berangsur-angsur menjadi lebih serius. Di ujung lorong, alih-alih aula megah yang mereka bayangkan, yang ada hanyalah gerbang abu-abu berkilauan. Tak menyadari apa yang ada di baliknya, atau kemana arahnya. Mata semua orang tertuju pada Xiaoyan. Apakah ada pilihan?
Shen menarik nafas dalam-dalam dengan tenang, mengulurkan tangannya dan menekannya ke gerbang abu-abu yang berkilauan. Tiba-tiba suara gemuruh bergema dan istana yang kosong mulai bergetar, seolah-olah pasukan besar sedang berlari kencang, yang membuat ekspresi semua orang berubah drastis dan mereka menoleh ke belakang dengan gugup. Mereka melihat dinding di kedua sisi pintu masuk tiba-tiba mulai runtuh. Batu bata yang jatuh runtuh bahkan sebelum menyentuh tanah. Bersamaan dengan itu, sisa istana tampaknya telah lapuk selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Runtuh menjadi selimut abu. Karena perubahan ini terjadi begitu cepat. Sebelum siapapun dapat pulih dari keterkejutan mereka, dinding yang runtuh di kedua sisi lorong telah menyebar dari ujung yang jauh ke kaki mereka, sehingga darah mereka langsung terkuras dari tubuh mereka. Mereka tidak ragu, bahkan jika sentuhan kekuatan mengerikan ini terjadi, mereka akan menjadi abu. Rasanya tak terelakkan, tetapi kemudian seberkas cahaya memancar dari portal kelabu, menyapu semua orang. Dalam sekejap mereka terkejut ketika menyadari bahwa mereka telah tiba di dimensi lain. Dimensi yang sunyi. Aura yang tampak tak bernyawa, debu coklat kemerahan yang tak berujung menutupi seluruh langit. Namun di tengahnya terbentang sebuah danau yang luar biasa jernih, tak tersentuh debu. Namun sebelum siapapun sempat mengucapkan sepatah kata pun, keterkejutan atas fenomena aneh ini, bumi tiba-tiba berguncang. Dan berkas cahaya turun dari langit, menyatu di hadapan mereka menjadi sesosok manusia. Meskipun terkondensasi oleh cahaya, sosok itu tampak hampir padat. Mengenakan jubah perang berwarna merah darah, punggungnya tegak seperti tombak, wajahnya tegas, bibirnya sedikit mengerucut. Ia memancarkan aura yang ganas dan dingin, memancarkan tekanan yang tak pernah dirasakan siapapun, yang hampir mencekik mereka. Sangat kuat, jauh lebih kuat daripada tetua keempat. Mungkinkah dia seorang Dodi bintang 9? Semua orang keterkesiap, kaget. Bagaimana mungkin mereka bisa lulus ujian Dodi bintang 9? Gelombang keputusasaan yang tak berdaya muncul di dalam diri mereka. Pada saat ini, Dodi berjubah merah darah melirik mereka satu persatu, tatapannya yang dingin dan tanpa emosi sama sekali. Namun ketika melihat Qiu dalam pelukan King Mu'er, raut wajahnya tiba-tiba berubah, dan tubuhnya yang tegak bergetar. Qiu balas menatapnya, gemetar karena kegembiraan dalam pelukan King Mu'er. Air mata mengalir di wajahnya. Saat manusia dan binatang saling menatap, waktu seolah membeku saat itu, yang membuat semua orang terkejut. Mereka tahu Qiu memiliki hubungan dekat dengan tempat ini, tetapi mereka tidak menyangka Qiu akan membuat Feng Lingzi, santo penempa yang jelas-jelas adalah tuannya, kehilangan kendali atas emosinya. Jadi apa asal-usul Qiu ini? Pertanyaan-pertanyaan muncul di hati mereka, tetapi tidak ada yang berani berbicara. King Mu'er, khususnya, memeluk Qiu. Menghadapi tatapan Feng Lingzi, ia menegang karena gugup. Keringat bercucuran di wajahnya. Saya bertemu dengan Anda lagi, akhirnya saya bisa merasa tenang. Bagaimana kabar Anda selama ini? Bisik Feng Lingzi, suaranya dipenuhi haru. Qiu menahan isak tangis dan mengangguk, memberi isyarat dengan cakarnya. Melihat gestur Qiu, Feng Lingzi kembali bergidik. Setelah terdiam lama, ia mendesah. Saya mengirim Anda pergi dari sini dengan harapan Anda akan terlahir kembali dan memulai hidup baru. Saya tidak pernah menyangka bahwa Anda akan tetap dekat saya dan tidak pernah pergi. Kenapa Anda melakukan ini? Mendengar ini, Qiu menjadi semakin gelisah. Ia melepaskan diri dari pelukan King Mu'er dan bergegas ke kaki Leng Fizi, meraung sekuat tenaga. Sambil membungkuk, Feng Lingzi dengan lembut mengangkat Qiu dengan kedua tangannya dan matanya berkaca-kaca. Saya tahu bahwa cinta antara Anda dan saya tidak dapat dipisahkan.
Bahkan setelah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Tetapi bagaimanapun juga, saya hanyalah makhluk yang telah tiada. Jadi kegigihan Anda hanya menambah duka saya. Kyukyu benar-benar selamat dari bencana kuno itu. Mendengar semua ini dan menyaksikan pemandangan ini, semua orang hampir tak bisa menyembunyikan keheranan mereka. Dan secercah kekaguman memenuhi mata mereka saat memandang Kyukyu. Meskipun tak seorang pun tahu mengapa Kyukyu menjadi begitu kekanak-kanakan dan kekuatannya begitu lemah. Semua orang tahu bahwa Kyukyu pastilah sangat luar biasa pada masanya. Kalau tidak, bagaimana mungkin ia memiliki hubungan yang begitu dalam dengan seorang Dodi bintang 9 yang berani menyebut dirinya orang suci Tempa? Baiklah, kita bicara nanti. Makhluk-makhluk kecil ini pantas mendapatkan penjelasan karena bisa sampai di sini. Feng Lingzi meletakkan bolanya dan menatap Xiuyan dan yang lainnya. Tetapi tatapan dingin di matanya telah memudar. Tapi saya cukup terkejut. Dengan kekuatan bintang 6 bisa sampai sejauh ini. Katanya terkejut, tetapi tidak ada sedikit pun keterkejutan di wajahnya. Lagi pula dengan tingkat kekuatannya, hanya sedikit hal yang bisa menggerakkannya. Bahkan jika Xiuyan dan kelompoknya berhasil sampai di sini di matanya, mereka hanyalah semut dengan potensi yang lebih besar. Dan semua orang jelas memahami hal ini. Jadi mereka tetap diam. Dengan cemas menunggu kata-kata Feng Lingzi selanjutnya. Kalian yang pertama kali sampai di sini setelah bertahun-tahun. Kalian pasti telah mendapatkan banyak hal selama ini, kan? Melihat semua orang mengangguk, senyum tipis tersungging di alis Feng Lingzi. Namun senyum itu hanya sekilas, membuat semua orang merasa gelisah lagi. Seperti yang diduga, kilatan dingin melintas di mata Feng Lingzi. Namun, kalian harus lulus ujian saya untuk memilikinya. Kalau tidak, hati semua orang tiba-tiba mencelos dan mereka bertanya, apa yang akan terjadi jika tidak? Kalau tidak, suara Feng Lingzi tiba-tiba meninggi. Kalian akan dikubur di dunia ini bersama dengan semua keuntungan ini. Kyukyu yang mendengar ini menjadi cemas dan mulai menggerutu. Feng Lingzi melirik Kyukyu yang cemas dan tatapan dingin di matanya langsung berubah menjadi tatapan penuh kasih sayang. Kemudian dia berhenti sejenak, berpikir sejenak lalu berkata perlahan. Tentu saja ini aturan yang saya tetapkan sebelumnya. Demi itu, jika kalian gagal dalam ujian, saya akan mengampuni nyawa kalian. Tetapi, kalian harus menyerahkan kembali semua yang telah kalian peroleh di sini. Lagi pula, pecundang tidak berhak atas apapun. Semua orang menghela nafas lega, melemparkan tatapan penuh syukur ke arah Kyukyu. Lulus ujian Dodi bintang 9. Lupakan saja. Xiuyan mencoba menahan penyesalan karena tidak bisa membawa semua keuntungan bersamanya. Dan tatapan tanpa rasa takut perlahan muncul. Ia melangkah maju dan menangkupkan tinjunya di depan Feng Lingzi. Jika kami tidak lulus ujian Anda, kami tidak punya muka untuk menerima manfaat ini. Tolong senior, jelaskan bagaimana ujiannya akan berlangsung. Semua orang melangkah maju. Melihat kelompok itu yang kekuatannya berbeda jauh tetapi keberaniannya patut dipuji, tatapan Feng Lingzi melembut. Sececah kekaguman masih terpancar di matanya. Kemudian dia berkata, meskipun tubuh yang terkondensasi dari cahaya ini kurang dari 1/10 kekuatan puncak saya, hanya butuh satu serangan untuk menghancurkan kalian. Karena itu, saya tidak akan menggertak kalian. Saya akan menekan dogi saya ke tingkat yang sama dengan yang terkuat di antara kalian. Tingkat bintang 6 menengah. Kalian semua akan menyerang bersama. Jika kalian bisa mengalahkan saya, kalian akan lulus ujian. Benarkah kita bisa menyerang bersama? Semua orang sedikit tidak percaya. Ketika Xiuyan berada di tingkat bintang 6 tahap awal, dia dapat dengan mudah mengalahkan seorang kultivator tingkat bintang 6 menengah sendirian. Dan sekarang ia sudah berada di tingkat bintang 6 menengah. Jika semua orang menyerang bersama, bahkan
jika Feng Lingzi mengatakan ia telah menekan dokinya ke level awal bintang 7. Semua orang akan yakin ia bisa mengalahkannya. Karena itu semua orang curiga bahwa Feng Lingzi hanya bercanda. Tidak bercanda. Feng Lingzi mengangguk pelan. Sedikit kebanggaan terpancar di wajahnya. Meskipun saya telah menekan doki saya ke level tengah bintang 6, kemampuan bertarung, pengetahuan dan pemahaman saya dalam segala hal masih di level bintang 9. Jadi saya sarankan kalian untuk tidak terlalu percaya diri. Lebih baik kalian mengerahkan seluruh kemampuan kalian. Jangan sampai kalian menyalahkan kaisar ini karena kejam jika kalian kalah. Seperti yang diharapkan dari seseorang yang pernah berdiri di puncak Dodi, aura dominannya tak tertandingi oleh orang biasa. Semua orang mengepakkan tangan dan mata Chuan menyala dengan semangat juang yang membara. Terima kasih senior atas kelonggarannya. Kalau begitu, ayo bertarung. Ya, keberanian Anda patut dipuji. Saya harap kekuatan yang kalian tunjukkan tidak akan mengecewakan kaisar ini. Demikianlah cerita hari ini. Kita lanjut lain hari ya guys ya. Bye-bye.